Perusahaan yang nggak bagi dividen itu bagus atau tidak sih? Mari kita bahas. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang apa itu dividen. Jadi, dividen merupakan bagi hasil dari keuntungan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Semua orang atau investor yang mempunyai saham perusahaan tersebut berhak mendapatkan dividen, walaupun hanya mempunyai satu lembar saham. Nah, dividen juga dianggap sebagai bukti bahwa keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut nyata adanya. Perusahaan berhak menentukan jumlah dividen yang akan dibagikan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, perusahaan yang membagikan yield dividen tinggi biasanya sangat disukai oleh investor. Dividen ini untuk sebagian orang sangat menggiurkan. Bahkan ada orang yang rela masuk di suatu saham hanya saat menjelang pencatatan dividen saham tersebut, atau yang biasa kita kenal sebagai dividen hunter. Terus, apa jadinya jika suatu saham tidak membagikan dividen? Ya nggak masalah teman-teman. Bahkan, sebagian investor menyukai perusahaan yang tidak membagikan dividen. Hal tersebut dimaksudkan agar keuntungan perusahaan digunakan kembali sebagai modal kerja untuk memperluas bisnis. Dengan menggunakan keuntungan kembali untuk tumbuh ini, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang sahamnya. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang tidak membagikan dividen justru menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi melalui apresiasi saham. Misalnya jika perusahaan terus berkembang dan berhasil meningkatkan nilai sahamnya, para investor dapat merasakan manfaatnya melalui keuntungan modal atau capital gain ketika mereka menjual saham mereka di masa depan. Lah, berarti saham yang membagikan dividen nggak bertumbuh dong? Ya nggak juga teman-teman. Setiap perusahaan memiliki kebijakan dividen yang berbeda. Hal ini bergantung pada strategi dan kondisi perusahaan tersebut. Terus bagaimana menurut saya? Jadi menurut opini saya, saham merupakan aset yang menarik karena saham merupakan aset yang produktif. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan keuntungan di saham tanpa menjual saham tersebut, yaitu melalui pembagian dividen. Jadi sayang sekali kalau kita berinvestasi di saham tapi tidak kebagian dividennya. Nah, dividen ini juga bisa menjadi bantalan pengaman kita apabila harga sahamnya nggak naik-naik. Jadi intinya tidak ada jawaban yang benar atau salah apakah perusahaan yang tidak membagikan dividen itu bagus atau tidak. Semua tergantung pada tujuan investasi dan preferensi kita sebagai investor. Jadi jika kalian mencari pendapatan pasif yang stabil, perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Namun jika Anda atau kalian lebih tertarik pada pertumbuhan jangka panjang dan potensi keuntungan modal atau capital gain, perusahaan yang tidak membagikan dividen mungkin lebih menarik. Itulah penjelasan mengenai perusahaan yang tidak membagikan dividen. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin memberi pendapat, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.